Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pagi hari ini di dalam suasana yang sejuk kita masih diberikan nikmat, masih diberikan rahmat dari Allah, sehingga adik-adik sekalian kita bisa bersilaturahmi bersama di kampus kita yang tercinta ini. Sudah lama nampaknya kita nggak berkunjung ke kampus ini, dan mudah-mudahan ini silaturahmi kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita bersama. Dan kedua-duanya sholawat adalah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adik sekalian, sengaja dari lembaga pengembangan al-Islam dan Muhammadiyah diberikan donasi mengundang adik sekalian dalam rangka untuk bersilaturahmi, dalam rangka untuk bersama-sama bagaimana kita bisa menghidupkan nanti nilai kampus keislaman yang ada di Bekasi ini. Ini saya mau lakukan ya Pak Rektor, ini sengaja pada agenda utama kita pada hari ini, insya Allah adalah pembentukan lembaga kampus. Ya, nanti mungkin akan diawali dengan tahsin Pak Rektor, kita sama-sama membaca Al-Quran secara berbeda dan tadarus, dan mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu menjadi pintu pembuka keberkahan dari Allah, niatan kita untuk lembaga dakwah kampus tersebut. Barangkali sebelumnya ini kita mohonkan kepada Pak Rektor bisa memberikan arahan kepada kita yang akan kita berikan untuk perjalanan kita. Terima kasih. Silakan Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qawmun mujawiratu wa jannatun min a'nani wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha wa la ba'd fil uqul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Rekan-rekan mahasiswa, saya banggakan Covid yang saya hormati. Pagi hari ini saya sedang memberikan sambutan seperti dalam Al-Quran tadi surat Al-Hijr ayat ke-45. Yang tahu? Mohon maaf, Ar-Ra'd coba buka. Ar-Ra'd ayat ke-4. Wa fil ardi qawmun mujawiratu wa jannatun min a'nani wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahid. Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 4. Nah, ini adalah tamsil. Silakan baca. Tamsil buat kita semua.
Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, wa fil ardi, di dalam bumi, wa fil ardi, di bumi ini kita mutajawiratun, terdapat kita itu bagian-bagian mutajawiratun yang berdamping-dampingan, ada cewek, ada cowok, ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau, pokoknya berdamping-dampingan, selalu berdamping-dampingan. Dan ada kebun-kebun, wajannatun itu jannatun sifatnya kebun-kebun, min a'nabi, dari pohon-pohon anggur, wazarun, dan tanaman-tanaman lainnya, wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan. Wa nakhilun itu kurma, sinwan wa ghairu sinwan, ada yang bercabang, kurma juga kan. Ini keunikan kurma lain dengan kelapa, ada yang bercabang kurma itu, ada yang bercabang, ada yang bercabang, ada yang cuma satu batang. Sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'i wahid. Kalau dalam perkebunan kurma, kalau rekan-rekan nanti ke Madinah atau Mekah, di Madinah khususnya ada perkebunan kurma, itu kalau nggak diairin air ya mati karena di padang tandus ya. Jadi airnya itu beli. Kalau perairan Mekah nanti kembali ke hukum zakat, perkebunan yang dialiri oleh irigasi maka zakatnya berapa persen? Tahu? Nah ini harus tahu dong. Dia harus tahu. Nanti yang bisa zakat. Yang dialiri oleh irigasi maka zakatnya 10%. Kan? Karena dia mempunyai memakai modal. Yang dialiri dengan air, mohon maaf 5%, karena dia bermodal air. Yang dialiri oleh air hujan 5%. Ini ceritanya diairi semua, tanahnya sama, airnya sama, disirami. Tapi di sini bil ma'il wahid wa nufadilu ba'daha 'ala ba'd. Tapi Allah memberikan kelebihan terhadap satu pohon dengan pohon yang lainnya. Ada pohon yang buahnya lebat tapi asam, kurang manis. Ada pohon yang buahnya enggak lebat tapi manis, kurma sukari. Ada pohon yang diairi enggak begitu banyak tapi dia kok mempunyai nilai obat, itulah kurma azwa. Begitu kan? Bermacam-macam. Kenapa demikian? Karena satu pohon dengan pohon lain walaupun diairi, air yang sama akan mengeluarkan hasil yang berbeda-beda. Inilah rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ukur, dalam rasa. Fil ukur itu dalam rasa, dalam kualitas, dalam apa. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Ini adalah contoh buat orang-orang yang mempunyai akal. Contohnya apa? Nah, ini saya baru mengungkap contoh. Contohnya apa? Mahasiswa IDM semuanya yang baru 312. Dengan yang lama yang masih aktif 870-an. Ada 870 mahasiswa IDM tingkat 1 sampai tingkat 4. Diajarin oleh Pak Mufid sama Al-Islam sama Muhammadiyah, diajarin manajemen yang jurusan manajemen, diajarin ekonomi Islam. Tapi nanti di ujungnya ini akan berlain-lainan. Abdul Wahid dari Madura, oh tiba-tiba S2 di Universitas Islam Madinah atau di Al-Azhar Kairo. Itu kan kuliahnya biasa-biasa saja. Berarti kalau kurma diairinya biasa-biasa saja. Kadang-kadang sebulan sekali enggak. Tapi kok buahnya manis, ya enggak? Enggak pinter di kuliah, suka ngantuk, enggak, datang terlambat. Kok jadi anak pinter, jadi sukses. Walaupun dibuka doa walaupun dia akan mempunyai kelebihan. Nah,
Apa yang menyebabkan dia mempunyai kelebihan? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Orang-orang yang berpikir yang akan mempunyai nilai kelebihan. Mau mempunyai nilai kelebihan? Mau. Nah, ini contoh keseharian yang contoh orang lain. Saya waktu sanawiyah pesantren, hadiah pesantren 3 tahun, kuliah kos setahun, nggak betah dia sama pesantren 6 tahun ya. Ngekos itu nggak betah sendirian ya, sama balik lagi ke pesantren sambil kuliah. Saya, mohon maaf ya, saya terkenal orang yang pemalu di kelas, di apa. Pokoknya pemalu. Cuma saya dapat nasihat dari guru saya, boleh kamu jadi anak pemalu, tapi kamu harus menjadi orang yang dewasa dalam berpikir dan bertindak. Maka saya pernah bilang teman-teman, saya mendingan berbicara di depan forum daripada ngerumpi apa itu. Saya malu-malu. Kali ketemu saya kayak itu malu gitu ya. Nanti saya nggak punya pantas kuliah, saya kuliah kan. Seperti itu, kamu pemalu. Maksud saya, rekan-rekan semuanya ada di mahasiswa, sama adik-adik lah ya, anak-anakku semuanya. Boleh rekan-rekan semuanya mempunyai kekurangan sekarang. Saya pemalu, tidak mempunyai prestasi apa-apa, tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Tapi ini yang harus dicapkan oleh kita. Masa depan kita ada di tangan kita. Maka upgrade lah sekarang. Nah, ini posisinya sekarang, belum tenang. Dan 31 tunjuk tangan. 31 yang baru masuk. Nah, tuh semester 1, semester 3, semester 5. Ada 5. Nah, berarti kan 1 dan 3 masih 7 Bapak. Terus Mas Ari ya 7 yang lulus ya. Bapak belum tenang. Maksud saya, persiapkan mental kalian semuanya. Kalau Mas Ari saya lihat mentalnya sudah ada. Mental dalam hal-hal kebaikan dan kesuksesan itu yang perlu dibangun. Maka saya mulai SD oleh guru saya suruh belajar pidato, kasih teksnya apa, juara 1. Pas sanawiyah teks bahasa Arab pidato, alhamdulillah hafalin aja. Pas aliyah juga demikian. Pas kuliah saya diajarin kuliah bukan berbekal pintar, tapi berbekal rajin dan kreatif. Rajinnya apa? Tugas dikerjakan. Dan pesan-pesan saya itu di awal, setiap pertemuan kamu harus bertanya. Nah, mulai setiap pertemuan harus bertanya, mau asbun mau apa, bertanya, karena itu akan melatih mental. Terus masalah tanya lagi kan? Harus begitu. Itu akan mungkin tidak sadar, tapi itu akan mendewasakan mental kita. Itu yang akan membedakan antara pohon yang satu, tadi pohon kurma yang satu dengan pohon kurma yang lain. Jadi dari sekarang yang semester 1, semester 3, semester 7, karena di perkuliahan ada, di perkuliahan itu adalah pembelajaran pedagogi, bukan menghafal, tapi mental kita yang harus dibantu. Tapi hafalan juga harus, karena itu juga menunjukkan kesuksesan. Maka buat laki-laki, kita harus menjadi sesuatu yang berbeda kalau ada di satu komunitas. Kalau ada 5 orang berdiri mau di satu musola atau masjid, maka masa kita nggak bisa jadi imam, gitu kan? Malu-maluin aja, dari sunat juga kan? Laki-laki, masa nggak bisa jadi imam? Wah, berarti baca yang bagus, Fatihahnya yang bagus. Cewek-cewek juga sama. Kalau ada PKK dan lain-lain harus tampil dia, harus
aktif. Jadi itulah kita harus berbeda dari yang lain, harus menjadi orang yang beda. Maka yang saya alami dulu waktu sekolah, waktu kuliah, saya selalu belajar sesuatu yang dibutuhkan oleh khalayak ramai. Khalayak ramai apa? Ketika saya kuliah, setiap tahun saya bakti sosial ke desa-desa. Ya, pokoknya kalau urusan ceramah ke saya, kamu aja ceramahnya. Bukannya kita bisa, tapi kita harus belajar. Kak, ini kok kemarin nanti Ustaz Mufid coba Sresa belajar pembukaan pidato yang bagus, belajar kritik bahasa Inggris yang bagus. Jadi saya juga belajar nih, saya setiap seminggu sekali saya harus belajar pidato berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Ya, saya walaupun nggak bisa, saya nekat-nekat aja. Coba pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini pasti akan ada manfaatnya. Pasti akan ada manfaat. Ya, jadi dari sekarang pupuk keahlian kita itu apa? Insya Allah kampus akan mengarahkan keahlian rekan-rekan semuanya dalam jurusannya masing-masing. Yang Ikom ada silakan filosofi, yang akuntansi ada nanti zahir dan perpajakan, yang manajemen ada tata kelola manajemen perkantoran, yang ekonomi Islam ada manajemen zakat dan ekonomi syariah, yang apalagi teknik informatika ada untuk software house. Itu keahlian akademik harus dikuasai. Tapi keahlian non akademik juga harus rekan-rekan kuasai. Maka saya berharap rekan-rekan yang mendapat beasiswa ini semangat kuliah. Mau nggak mau, ke depan adalah ranahnya persaingan global. Saya juga merasa terlambat. Baru sekarang saya tahu, makanya saya kasih tahu ke rekan-rekan semua. Kalau saya bahasa Inggrisnya jago, saya udah nggak di sini. Saya nggak usah di. Saya mungkin nggak sekarang nggak di sini. Mungkin saya mendampingi duta besar Inggris. Karena waktu itu ada teman ya, pimpinan saya menjadi duta besar Inggris. Kalau saya berbahasa Arab, mungkin saya bukan di sini. Saya bisa juga waktu ada seminar itu Pak Hajiarto, mungkin udah di Lugano. Penyesalannya sekarang, tapi saya juga nggak menyesal. Rekan-rekan saya bekerja di sebuah kantor di Jakarta, di kantor Muhammadiyah 20 tahun dengan ini. Dari 98, 22 tahun 22 tahun saya berbekal, ini nasihat aja ya biar rekan-rekan saya berbekal nasihat ibu saya, apapun keadaan kamu, dalam kondisi seperti apapun kamu harus terus sekolah. Ini satu ketua kuliah beres. Maka saya selalu kuliah. Saya beres di S1 itu 4 tahun, 98 lulus ke Jakarta, honor sana, honor sini, dan lain-lain. Baru saya bisa kuliah setelah 2 tahun selesai. Maka saya kuliah S2 sampai kenal sama RW yang nikah. Setelah kuliah S2 sampai punya anak 4 baru lulus juga S2. Luar biasa ya. Kenapa? Karena nggak punya duit. Tapi saya selalu terngiang pesan ibu saya. Ibu saya udah malu waktu saya 2 tahun tadi. Kamu harus lihat itu baik pesan ibu saya. 9 tahun saya kuliah S2. Kalau saya nggak S2 nggak mungkin nggak bisa jadi sini juga, ya nggak? Kalau saya mencukupkan menjadi karyawan dengan gelar S1, saya nggak mungkin di sini. Habis beres S1, saya kuliah S3 lagi dengan biaya insya Allah luar biasa.
perjuangan. Dan mungkin nggak seperti sekarang juga. Maka yang membedakan kita dengan yang lain tadi, berkali diri kita dengan melebihkan dari orang lain. Orang lain biasa dia aja kuliah, pulang, tidur, berorganisasi, bekerja sama dan lain-lain. Itu yang akan membedakan kita dengan yang lain. Dan yang akan membedakan kita dengan yang lainnya terus berkuliah. Terus berkuliah. Coba Wahid, kalau Wahid nanti 5 tahun yang akan datang, 4 tahun S1, 2 tahun S2, 3 tahun S3, berarti usianya baru 27 ya? 24, itu banyak. 24 Wahid sudah doktor. Dicari-cari, baik oleh cewek atau pekerjaan. Enggak, itu pikirnya harus begitu. Jangan dengan sekarang berpikir, habis kuliah juga susah mungkin mencari kerja. Mencarinya karena itu, jangan berpikir itu. Maka janji Allah Al-Mujaadalah 11, ya fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang mau beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan. Tidak harus takut. Terus Masari ekonomi pembangunan ya, di BEM susah dari dosen ekonomi pembangunan. S2 ekonomi pembangunan lagi. Beasiswa kita carikan. Di IBM saya sudah mencarikan 6 alumni pertama IBM, saya carikan beasiswa, alhamdulillah. Makasih Pak. Saya hanya memberi, saya berkuliah semuanya saya di negeri kecuali S2. Mungkin kalau saya nggak masuk pun nggak masa bodoh gitu ya, nggak diopenin itu oleh rektor ya. Tapi dia pun diopenin. Ini anak ini kemana? Saya rektor kan tahu, terus mas saya aktif. Maka saya aktif saya ambil di untuk kuliah, rekan-rekan semuanya. Di sisi lain mungkin masuk perguruan tinggi baru ini secara sistem belum teruji. Apa artinya sebuah kampus 5 tahun? Tapi secara peluang dan kesempatan, saya kasih rahasia, ini adalah sebuah kesempatan. Insya Allah kalau Muhammadiyah mendirikan sebuah perguruan tinggi itu nggak main-main, tidak mencari untung. Kalau mencari untung, kenapa beli duduk ini? Mungkin 10 tahun baru BEP ini, tapi enggak, Muhammadiyah itu bukan mencari untung mendirikan sebuah. Insya Allah akan berkembang. Maka ujung tombak kemajuan sebuah kampus adalah alumni-nya. Maka kalau rekan-rekan mau membesarkan kampus ini, semangat, kreatif, mempunyai kelebihan, terus kuliah. Dan peluangnya besar. Coba rekan-rekan kuliah di UNJ, mau bolos, mau keluar, mau masa bodoh aja kan? Saya kuliah di UNJ S3, masa bodoh aja kan? Nggak ada pembimbing yang cawe-cawe yang nanya yang apa, silakan aja mau lulus bentar. Kalau mau lulus bayar lagi, terus aja bayar terus kan. Tapi di IBM dicarikan beasiswa. Nah, Pak Ustadz mungkin membimbing setiap 5 minggu. Kalau menurut saya ini sangat luar biasa. Yang saya pernah membandingkan dengan yang lain-lain. Ini sebuah keunggulan buat rekan-rekan saya. Dan di situ ada peluang yang jelas. Ketika saya lulus S1 di IAIN, saya lulus pertama. Saya proposal paling pertama selesai dan ujian skripsi paling pertama. Ujian skripsi saya di bulan Januari 2018, 1998 sebelum kerusuhan. Setelah kerusuhan 98 Juli saya udah ke Jakarta udah kerja. Jadi saya nyaris nggak pernah nganggur. Wisudanya baru Desember 1998. Jadi saya kerja dulu baru wisuda. Jadi dulu pengen banget kenal sama dosen biar saya jadi asisten dosen. Ternyata takdir saya kan di Bandung, harus ke Jakarta. Maka sekali lagi berkaca kepada
kita harus mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain-lain. Dengan cita-cita mencari kerja dulu, mempunyai kelebihan aja dengan mahasiswa yang lain. Walaupun dosennya sama, rektornya sama, kaprodinya sama, saya harus lebih dari yang lain. Kan? Ilma ilwahid wa mufadilu, saya harus punya wa mufadilu ba'duha wa. Saya harus mempunyai kelebihan di batas yang lain. Maka nanti kelebihan itu akan menghasilkan, kalau tadi berhubungan fil ukul dalam rasa, tapi ini dalam kualitas dan sukses. Itu rahasianya. Jadi rekan-rekan semua, rahasia apa? Pembedanya apa? Bahasa mungkin. Suara saya kayak Romeng di Sidukin gitu kan, suara bacaan Quran saya jelek, tidak kayak Abdul Baru. Ya mungkin bahasa Inggrisnya bagus ya, kayak harus Mas Arif. Kalau saya bahasa Inggris juga, logat juga. Mungkin bahasa Arabnya yang bagus dan hafalkan, atau yang lainnya, atau ahli IT-nya, atau apanya, bukan? Ya, seperti itu. Jadi coba diri kita ini sekarang buat mempunyai satu kelebihan saya. Terus banyak ya, saya harus fokus bahasa Inggris, sudah bahasa Inggris saja. Pak Rektor, luar biasa sekali kisahnya. Iya, jadi banyak inspirasi yang kita ambil dari ceritanya Pak Rektor tadi itu. Ini sebenarnya kalau ke Pak Rektor saya ngomong juga, itu dia mulai dari tukang jual koran. Makanya di koran bekas itu pernah ada berita tuh dari tukang koran menjadi rektor. Itu kalau ada dari itu, jadi memang banyak kisah-kisah menarik, kisah orang sukses yang bisa kita jadikan inspirasi. Yang namanya perjalanan hidup itu memang jalannya nggak sama. Kami juga begitu, kisahnya ya sendiri-sendiri lah kisahnya itu. Bahkan kalau kami itu mulai dari jualan apa itu, dulu kan ada orang jualan pisang goreng apa itu. Saya ambil nih, sama dari pusat goreng, dijual nih di pakaian itu, jualan kemana-mana keliling. Tapi nikmat itu, perjalanan hidup seperti itu kalau tidak ikhlas menerimanya. Asal nanti kita tuh ada visi. Visinya apa? Ya itu tadi kita mencari inspirasi orang-orang sukses kan itu. Oh saya akan seperti itu nanti. Bagaimana perjalanan hidupnya? Jadi gitu. Jadi banyak inspirasi. Misalkan ada cita-cita saya ingin seperti Haji Hidayat, saya ingin seperti Abdul Somad. Ya itu kan boleh itu, karena itu menjadi bagian dari inspirasi. Baiklah adik-adik sekalian, setelah tadi ada sambutan dari Pak Rektor, kami sebelum mulai tahsin ini kami ingin taruh dulu ini. Taruh dari masing-masing mahasiswa sehingga kita bisa sudah saling mengenal belum semuanya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kalau yang sudah khusus gitu ya. Benar. Jadi mohon maaf dimulai dari sebelah kanan saya ini, mau bisa taruh nama terus istri kalau ada ini ya, nama terus umur ya, silakan memperkenalkan aja. Alhamdulillah, langsung saya berangkat dari Madura sendiri, nyampe ke sini tiba-tiba bukan kuliah tapi langsung ngajar di tahfidz.
Setelah itu 1 tahun selesai baru daftar di Jakarta PTIK. Cuman kendala yang pertama karena kejauhan, yang kedua faktor ekonomi. Jadi alhamdulillah setelah itu berdoa, alhamdulillah ketemu dengan tim yang bernama Kampus IBM. Dan alhamdulillah tepat pada hari Jumat saya langsung ke sini, langsung urus, alhamdulillah ada peluang langsung saya datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi, biasa dipanggil Baihaqi. Saya asli dari Banten, Labuan, tepatnya di Labuan, Pandeglang, Banten. Sekarang tinggal di Kampung 2 Karaji. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mukhtar Ghazali, biasa dipanggil keluarga dengan sebutan Dede. Walaupun saya punya adik namanya sama juga Dede juga, cuman ada panjangnya Dede Ishak Munawar Sohi. Kalau dipanggil yang terkenalnya Munawar, adik saya. Saya berasal dari Garut. Lahir tanggal 18 Agustus 1977. Berarti kurang lebih sekarang sekitar 43 tahun lebih. 4. Alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Sebenarnya anaknya 3, cuman Allah menghendaki lain. Anak saya yang kedua dipanggil Allah SWT meninggal berapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah saya juga setelah menikah dengan orang Jawa Tengah, dan beliau juga dipanggil Allah sebelumnya, dan Allah menentukan lain, saya mendapatkan istri yang baru, orang Kuningan. Dan beliau sudah punya anak 2, dan beliau juga ditinggalkan meninggal oleh suaminya. Dan saya tinggal sekarang di belakang stasiun Bekasi dan kerja sama dengan beliau serta Baihaqi di SMP Islam Al-Azhar belakang sebagai guru tahfiz, ya, teman pertama. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Jazakumullahu khairan jazaa ala husni hikmatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani ya. Saya lahir di Denpasar tanggal 8 Januari tahun 1998. Usia saya 22 tahun. Tapi saya tinggal di Depok Baru itu tahun 2005. Nah itu sebelum saya tinggal di Depok, saya sempat merantau ke Malang di Singosari, di kampung nenek saya gitu. Terus setahun lama 2006 mau akhir 2005 saya memutuskan untuk pindah ke Depok dari SD sampai sekarang. Jadi sebenarnya sebelum saya kuliah di IBM tuh saya udah semester 7 sebenarnya di SMP Nurul Fikri di dekat kampus Universitas Indonesia. Saya sebenarnya semester 7 udah mau skripsi, tapi karena ada masalah ekonomi kan saya cari beasiswa di sini gitu. Saya dulu pernah ikut beasiswa di Jakarta kan, tapi gagal. Makanya beberapa tahun kemudian saya cari ke kampus yang ada beasiswanya itu di Institut Bisnis Muhammad di Bekasi, dan saya ditawarin sama anak guru ngaji saya, kakak kelas saya yang di Nurul Fikri gitu. Dan sekarang saya tinggal di Depok, masih lajang ya. Mungkin sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ar-Rasyid Rizaldi, biasa dipanggil Rosyid. Saya tinggal di Bekasi, lebih tepatnya Mutiara Gading Timur.
Saya sekarang umurnya 19 tahun kurang 1 bulan. 20 tahun kurang 1 bulan. Saya kebetulan kuliah di sini jurusan manajemen. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Ya, Berapa? semester 3. Perkenalkan, nama saya Pradania Reza Nadira, kelas 3 dari Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lusmo Fatimah Firdaus. Saya lahir tanggal 22 September 2000, sekarang umurnya 20 tahun. Ambil prodi ilmu komunikasi, baru semester 1. Apa motivasinya? Apa Pak? Motivasinya apa? Yang membuat tertarik untuk masuk? Itu dulunya kan udah sering ikut UTBK, tapi gagal terus. Terus kakak ngasih tahu ada Institut Bisnis Muhammadiyah, jadi saya daftar bareng sama itu Nabila saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Anggara. Kalau di kampus saya dipanggilnya Anggara. Prodi Akuntansi semester 7. Sekarang saya tinggal di Jawa Barat. Yang menarik apa di IPK? Kira-kira cerita-cerita yang menarik aja di IPK. Kira-kira tertarik apanya? Yang menjadi motivasi aku kuliah di sini kira-kira apa? Karena kan saya kan juga pertama kali dengar Institut Bisnis Muhammadiyah karena berbasis Muhammadiyah. Karena jadi saya tertarik di sini. Soalnya saya itu dari SMP, SMK, saya juga berbasis Muhammadiyah. Jadi saya juga tertarik di Institut Bisnis Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Mufti dan teman-teman. Perkenalkan, saya Rusma Sari, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 7. Saya sih mau kasih motivasi ya, terutama kepada mungkin usianya lebih di atas saya ya Pak ya, cuman untuk tingkatan mungkin saya di atas, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dari segi pengalaman di sini ya Pak ya, dan Pak mengurangi rasa hormat. Menurut saya sih, kita sih kuliah lillahi ta'ala ya Pak ya. Saya jujur lillahi ta'ala, saya ke IBM tanpa audit semester pun. Waktu itu saya cuma modal nekat aja, karena memang saya nggak punya uang. Saya memang orang tua masih lengkap tapi broken. Dari kecil saya udah nggak tahu ayah saya, ya saya tahu, cuman ibaratnya dia tidak pernah hadir di hidup saya Pak. Gitu. Cuman saya mau nitip pesan ke teman-teman, jangan pernah melandasi sesuatu untuk jadi alasan. Kan kadang ada yang bilang, saya ini nggak punya biaya, saya ini. Jangan menghambat langkah kita untuk maju gitu aja sih. Karena saya buktikan di Institut Bisnis Muhammadiyah sekarang jauh banget, besar banget. Sangat beruntung deh adik-adik yang sekarang ya. Dulu waktu zamannya saya rektornya bukan Pak Zainuddin, dan beasiswa itu gak kayak sekarang. Sekarang banyak banget beasiswa sampai luber-luber sampai dapat double. Alhamdulillah saya semester ini dapat double Pak, dari UKT sama dari Lazismu gitu. Kalau zamannya dulu saya, ya Allah, beasiswa itu gak kayak sekarang, malah gak ada. Yang ada hanya beasiswa persyarikatan. Jadi beruntung banget untuk adik-adik di sini. Jadi gak ada alasan ya buat ibaratnya malas kuliah, karena kalian sangat beruntung ditangani oleh dosen-dosen dan rektor yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Rizaya. Umur saya 19 tahun, Prodi Manajemen semester 1. Alasan saya masuk IBM ini, saya nggak tahu sebelumnya apa kampus IBM ini. Saya tahunya dari kakak ipar saya. Saya juga aslinya bukan orang Bekasi, saya asli orang Banten, Rangkas gitu. Motivasi saya untuk masa depan
target saya untuk masa depan itu saya ingin mempunyai restoran cabang itu kan, kayak punya usaha sendiri. Tapi dengan usaha saya, sebelum saya usaha saya kuliah dulu dan sama kayak dari uang dulu buat modalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, saya minta memberikan motivasi dari masing-masing kita ini. Itu yang kita perlukan. Karena kita menceritakan Pak Rektor tadi berbagi. Jadi masing-masing kita ini punya kelebihan dan punya kelemahan. Dan kelebihan itu sebenarnya bisa dimacu dari diri kita. Jadi potensi apa saja itu ada di kita itu. Wah, Ustaz, ada semua. Kita punya potensi jadi pengusaha, potensi jadi pejabat, potensi menjadi ustaz misalkan kan, jadi seorang tahfidz, itu semua ada. Tinggal kita yang ada kemauan kan. Jadi itu ya, yang disampaikan itu. Nanti kita lanjut tentang motivasi itu di habis ini kita bersama-sama tahsin saja baca Al-Quran ya, satu halaman saja ya, sampai selesai. Nanti baru kita melakukan pembentukan kepada kampus ya. Saya akan mulai dari sana, cuma nampaknya muridnya kecil-kecil ya. Satu halaman saja ya. Kalau kata orang ganti bu, mau baca ini jam berapa? Oh sudah jam 11? Kalau gitu jam 11 ya. Jam 11. Satu halaman dibagi dua ya. Jadi setengah halaman saja ya. Kalau begitu dimulai dari Wahid aja dah. Ya, dimulai. Wahid apa kenal? Bisa baca dari situ. Ya silakan dimulai dari Wahid, dari surah dari surah akhir Al-Fatihah dan juga Al-Baqarah harus tolong menyimak ya, nanti lanjut. Silakan Wahid. Idolihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun summun bukumun umyun fahum la yarji'un aw kasaybin minas samai fihi zulumatun wa radun wa barq yaj'alun asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazarul maut wallahum muhitun bil kafirin. Wallahu muhitun muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafuna absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa iza aslama alaihim qamu walau syaa Allahu lahzaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. وعملوا الصالحات Jadi gitu ya, nanti saling menggunakan. Iya Pak. Terus wa'amilus sholihat. Kalau yang hamzah. Wa'amilus sholihat. Ayo tersuruh. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha wa qula haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma ash-shaytanu anha wa a'rajahuma mimma
الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adkhulu ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tasqaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warqa'u ma'ar raqiin. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitab afala tafkirun. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha kabiratun illa